FIFA sarankan PSSI gunakan VAR di Liga 1 Indonesia. Itu disampaikan oleh salah satu anggota Exco PSSI yaitu Vivien Cahyani. Sistem pertandingan bahkan dari FIFA memohon dari pemerintah Indonesia membantu PSSI berinvestasi kepada VAR karena dari situ integritas pertandingan akan semakin meningkat. Kita harus agak sedikit memberikan informasi ke FIFA, misalnya gini, pertandingan di Indonesia itu kan jarak jauh-jauh. Kalau di Eropa kan memindahkan VAR mudah. VAR itu ada dua sistem, satu yang sentralisasi, satu yang di atau mobile lah. Pak, kita geser yang topik ketiga Pak, tentang VAR nih Pak. Oke. Sebenarnya saya udah tahu juga jawaban Bapak tentang VAR di salah satu kanal YouTube Bung Tio. Ya, fasilitas stadion kita belum memadai salah satu ya Pak ya. Selain daripada kendala uang tentu ya Pak untuk mendatangkan VAR. Jadi di awal bulan Juli kemarin Pak, Federasi Sepak Bola Bolivia membuat untuk tahun ini kompetisinya menggunakan VAR. Jadi Pak, di saat itu mereka juga dikritik. Kenapa menggunakan VAR sedangkan fasilitas stadional mungkin Bapak bisa lihat nanti ya, mungkin lebih buruk daripada kita. Lebih bagusan kita. Lebih bagusan kita. Tetapi karena banyak sekali kekisruhan, gesekan antara supporter, pemain dan lain sebagainya Pak. Mau nggak mau tetap federasinya menggunakan VAR. Itu bagaimana menurut Bapak? Gini, VAR itu kita udah diskusi dari setahun yang lalu, dan ternyata saya kira kita harus agak sedikit memberikan informasi ke FIFA, misalnya gini, pertandingan di Indonesia itu kan jarak jauh-jauh. Kalau di Eropa kan memindahkan VAR mudah. VAR itu ada dua sistem, satu yang sentralisasi, satu yang di atau mobile lah, desentralisasi, atau ya ada yang memang menetap di stadion, ada yang berjalan-jalan kan, atau ada yang satu sentralisasi di satu headquarter gitu untuk tinggal kameranya ditempatkan di stadion. Nah, salah satu mungkin kendala kita yang kita harus coba diskusi lebih detail lagi, bahwa stadion kita itu kebanyakan bukan punya klub, punya Pemda, punya pemerintah daerah, mau Pemprov, mau Pemko atau apapun lah gitu. Yang jelas untuk memasang VAR kan kalau ternyata itu punya klub, itu sudah pasti permanen masangnya. Tinggal diamankan stadionnya karena itu punya klub sendiri. Tapi kalau punya Pemda, siapa yang mau punya, kalau sudah dipasang nanti dilepas lagi, dipasang dilepas lagi, membutuhkan biaya dan membutuhkan waktu. Itu sama alat. Yang kedua juga alatnya nggak murah. Kami lagi terus mencoba berdiskusi, ada nggak sih versi murahnya dari FIFA atau dari IFAB, katanya lagi bicara soal light version VAR. Kita sambut lah. Karena sebetulnya kan prinsipnya ya kalau kita bicara itu kan CCTV yang kita coba ulang, yang sebenarnya kita bisa nonton juga kan dengan sistem slow motion kan sebenarnya kita udah tahu bahwa dia penalti atau tidak, offside atau tidak gitu kan, atau ada pelanggaran yang menjurus mengakibatkan kartu merah atau kartu kuning. Itu sebetulnya kita bisa nonton dengan cara kita juga sudah bisa, tapi kan itu tidak boleh kata FIFA, karena kalau Anda melakukan itu kami akan ban juga, tidak diakui itu kompetisi kita. Tapi kita juga tidak menyerah, artinya satu di sisi lain wasit juga harus tetap diperbaiki. Kami selalu minta ke federasi sebagai penyedia dan kita sebagai pemakai lah, user kita pengen wasit kita lebih bagus, dan kita sudah lihat Pak Ketua Umum juga sudah komit terhadap itu. Beliau sangat concern, pokoknya wasit dan macam-macam. Karena cuman kalau kita udah capek-capek membangun suatu kompetisi liga dengan baik, pemainnya bagus, sistem operasionalnya bagus, wasitnya jelek sama aja jelek. Itu yang paling di ujung gitu. Jadi kembali ke VAR tadi, bahwa satu biaya mahal, yang kedua memang kita perlu SDM. SDM kembali lagi. Bayangkan aja kita hanya punya beberapa wasit FIFA kan, padahal dengan segitu banyak orang di Indonesia, menurut saya udah waktunya sekarang siapa pemirsa atau siapapun lah, Mas Tommy jadi wasit deh kalau punya anak. Jadi sekarang profesi wasit lumayan menjanjikan pendapatnya. Jadi saya kira segera kalau punya profesi apa-apa, jadi kalau memang ada waktu jadi wasit, kalau perlu langsung jadi yang berlisensi FIFA dan berlisensi VAR. Karena untuk mendapatkan itu nggak gampang, bukan dalam arti uang ada, tapi nggak cepet juga. Ada proses. Ada proses juga, itu bisa setahun. Ya, Pak, berarti untuk VAR, saya kira dalam 1, 2, 3 tahun, kalau kita berkaca dari jawaban Bapak, stadion dari klub kita masih milik Pemda, Pemko, sulit Pak ya? Kalau kita mau bicara keseluruhan agak panjang, tapi kalau kita mau bicara satu stadion aja mungkin bisa sih sebetulnya. Tapi kan pasti semua akan berpikir kita harus ke bagian VAR dong. Akhirnya lama-lama juga nggak bisa ini. Di Thailand sekarang di VAR-nya nggak dipakai lagi. Pak? Ya nggak semua. Dan katanya
sampai saat ini nggak dipakai lagi. Banyak pertimbangan juga katanya itu. Kita juga sering komunikasi dengan Thai League-nya. Thailand. Iya Pak. Tadi ada salah satu Bapak mention juga tentang wasit. Waduh, wasit kita Pak, kan hampir tiap pekan loh Pak. Dari pekan 1 sampai pekan sekarang ini. Setiap pekannya ada tuh kontroversi, baik itu pelanggaran offside ataupun lain sebagainya Pak. Ini gimana Pak cara meminimalisirnya? Ya, yang jelas sih LIB sendiri tidak punya hak untuk mengganti wasit atau siapapun wasit yang ada di situ ditempatkan oleh PSSI. Tapi saya kira PSSI juga sudah bekerja cukup besar lah untuk ada wasit yang dibina lagi kan katanya nggak boleh main sekian. Dan itu saya kira sih pendidikan wasit harus diperbesar, diperbanyak, diberi kesempatan siapapun. Termasuk itu kan sebetulnya ada tanggung jawab Asprof juga untuk mengadakan wasit kan gitu. Nah kebetulan saya juga, makanya saya bilang di Komtap Wasit di Asprof Jabar, saya bilang jangan main-main deh soal wasit, karena saya yang ngerasain sendiri waktu sebagai pemakai Liga 1 dapat wasitnya kok nggak bagus misalnya gitu kan gitu. Jangan sampai memalukan dari Jabar lagi misalnya gitu. Jadi Jabar kalau bisa kita yang paling bagus. Kalau soal wasit bagus terus ternyata juga masuk angin kan gitu, kadang-kadang ada permainan di lapangan itu juga kita pantau juga. Jangan lupa loh sekarang live semua saya bilang, kalau macem-macem ada habis sebenarnya. Netizen Pak. Iya. Kelihatan kok kalau orang memimpin dengan tidak baik kan. Iya Pak. Pak, kalau kita bicara tentang VAR mungkin perlu waktu Pak ya, dan ya PSSI juga sudah memperbaiki kualitas wasit kita pasti Pak ya. Kenapa Pak ya di televisi kita ataupun seusai pertandingan, khususnya wasit dulu Pak ya, kenapa jarang ada Pak yang memberikan statement ataupun mewawancarai wasit Pak? Misalnya nih Pak, di habis satu pertandingan, wasit tersebut mungkin dalam tanda petik sedikit keliru ada mengambil keputusan, kenapa nggak langsung diberikan hak jawab Pak kepada wasit tersebut untuk menyelesaikan di akar rumput Pak? Karena kalau nggak digitukan, supporter kita di media sosial nggak habis-habis Pak. Jadi memang ini juga salah satu lagi kita diskusikan, karena setiap laporan itu kan dari Matchcom, ada pengawas wasit dulu kan, laporan ke Matchcom laporan ke LIB laporan ke federasi, itu prosesnya harus cepat karena kita memasukkan ke sistem. Makanya jangan lupa, saya kembali ke soal jam main malam. Main malam itu yang kerja bukan pemain bola saja, kita juga di LIB bekerja terus sampai malam, sampai jam 2 jam 3 pagi karena sistem laporan harus cepat dikirim. Nah, termasuk wasit itu hak jawab seperti apa? Satu, kalau memang apakah perlu ditayangkan di TV, kayaknya slotnya belum ada sekarang. Yang kedua, memang apa kita perlu ada satu sesi khusus untuk itu? Nggak apa-apa, kita coba nanti diskusikan lah. Mudah-mudahan bisa nanti. Terkait tentang sesi-sesi seperti itu memang terkhusus Pak ya. Beberapa waktu yang lalu di Piala Presiden, video.com sempat tuh Pak sesi press con post match. Selesai pertandingan diposting pihak MTEK di video.com. Memang kurang begitu membuat supporter melihat gitu, Pak. Hanya ratusan cuma Pak, nggak sampai ribuan, bahkan sampai dengan puluhan ribu Pak. Nah, salah satu mungkin Pak untuk bisa memberikan informasi tersebut secara masif kepada supporter Pak, yaitu dari media sosial Pak. Media sosialnya Liga 1 Pak, yang tentu lebih mudah diakses ketimbang dari misalnya provider tertentu Pak kan. Itu saya juga ini juga tertarik itu untuk kita lebih, karena saya gini, saya lihat sepak bola ini kan termasuk cabang olahraga yang anggaplah feodal lah ya, kita serba tertutup, nggak boleh dibuka, nggak boleh ini. Kenapa kita ngomong lagi Formula One itu dulu juga sama seperti itu, karena orientasinya Eropa itu kan agak feodal gitu kan. Olahraga itu sekarang orang dituntut oleh pemirsanya atau penggemarnya adalah keterbukaan. Memang ada beberapa yang nggak boleh dibuka banget lah ya. Tapi bahwa kayak tadi wasit buka deh gitu kan. Termasuk saya tadinya juga berharap percakapan di pertandingan dibuka deh, kan itu juga bisa menentukan juga. Kita pengen tahu juga, karena saya sebetulnya semua percakapan wasit saya rekam. Saya tahu apa yang lagi mereka omongkan di pertandingan, jadi jangan macam-macam juga gitu kan. Kenapa harus pakai alat komunikasi termasuk di sini dan kita pantau dari ruang kontrol? Karena ya itu tadi, keraguan-keraguan itu juga kita masukkan laporannya ke federasi. Jadi federasi tahu percakapan itu semua. Nah ini kalau bisa dibuka menjadi gimmick yang menarik di marketing kan gitu kan. Termasuk tadi press conference. Bukan sekedar, kenapa jadi tidak menarik? Mungkin statementnya si pelatih yang ngomong kita tuh selalu terlalu normatif. Iya, sepakat. Benar nggak? Betul, sepakat Pak. Nggak ada sesuatu yang kontroversial. Kadang-kadang itu yang menjadi menarik. Kalau menarik kan
Ya kita cuma ya sudah nanti next time kita akan bermain lebih baik, itu sih biasa kan. Tapi kalau ini ada kesalahan di ini, harusnya kita bahas di situ gitu. Saya kira marilah kita kembangkan sama-sama. Gitu. Hal ini menarik Pak, yang Bapak sampaikan barusan nih. Kita bicara tentang Piala Presiden kemarin Pak. Arema menghadapi Borneo. Mungkin Bapak dengar tuh. Sewar antara dua pelatih. Betul. Nah kayak gitu. Saya kira kita harus mulai karena pelatih juga penting juga mengekspos dirinya kan gitu. Jadi saya kira jangan ada pelatih yang terlalu pendiam ya, jadi nggak menarik untuk ditanya-tanya kan. Iya gitu. benar Pak, benar Pak. Jadi ketika Arema sama Borneo kemarin pelatih yang Sewar Pak, membuat orang-orang yang tadinya bukan fans Arema sama Borneo kepengen nonton karena pelatih tadi Pak. Iya betul. Bapak ingat selebrasi yang pesawat tuh kan? Iya betul. Ya itu kan kalau Mas Tommy lihat di F1 percakapan itu kadang-kadang udah keluar di live loh, antara si Stewart sama si tim prinsipalnya kan si Christian Horner dengan siapa bisa ngomong agak kasar malah di situ, itu menarik. Gitu. Itu menarik Pak ya. Kalau kita bicara tentang itu Pak di Bolivia kemarin Pak, mereka lebih frontal juga Pak. Oh ya. Nah jadi ruangan VAR kan mereka wasit ada bertugas di situ Pak, dikontrol oleh kamera tentu Pak kan. Nah di situ terjadi perdebatan juga. Ketika situasi tersebut nggak dipublikasi. Akhirnya di beberapa pertandingan Pak dipublikasi mereka lah. Jadi terdengarlah percakapan antara wasit di kontrol room sama wasit di lapangan.